Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ajar mata kuliah kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-14, kita akan membahas topik penting yang menjadi fondasi tumbuhnya sebuah usaha, khususnya startup ya, yaitu berpikir melampaui prototipe, memahami peluang, dan mengarahkan usaha kita menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, materi ini akan membantu kita dalam memahami langkah-langkah yang harus dijalani sebuah startup mulai dari validasi ide hingga mencapai tahap scale up. Gitu. Nah, kita lihat dulu bagaimana perjalanan usaha. Oke, nah di sini eh, Anda akan melihat startup journey ya. Nah, diagram ini menunjukkan tahapan perjalanan usaha, mulai dari validasi ide. Nanti kita akan sampai tahap terakhir yaitu traction serta peningkatan skala. Nah, di tahap ini kita akan eh, mulai dulu dari identifikasi masalah. Ya. Nah, identifikasi masalah untuk apa? Untuk validasi ide. Nah, validasi ini memastikan bahwa ide kita itu benar-benar akan digunakan untuk memecahkan masalah yang nyata. Nah, di sini ada beberapa langkah utama, ya, yaitu pertama adalah identifikasi masalah. Kita perlu mendefinisikan masalah yang luas dan memiliki potensi untuk berkembang. Masalah yang besar akan membuka jalan bagi peluang skala bisnis yang lebih besar lagi. Kemudian, solusi yang diusulkan. Nah, solusi yang kita usulkan itu sebaiknya eh, kalau bisa ya, kalau bisa adalah solusi yang inovatif dan bisa dijelaskan dengan jelas gitu bagaimana solusinya akan dikerjakan, kemudian siapa yang akan terbantu dan mengapa ia lebih baik daripada solusi-solusi yang sudah ada gitu ya. Kemudian analisis pasar. Kita akan mengukur ukuran pasar, tren yang sedang berkembang dan kemudian seberapa besar peluang usaha dalam skala ini gitu. Kemudian selanjutnya adalah ukuran tim. Nah, pada tahap ini biasanya tim masih kecil, hanya dua atau tiga pendiri yang bekerja secara intens untuk memahami masalah secara langsung. Nah, kemudian fokus luaran itu biasanya berupa riset awal, wawancara pelanggan, kemudian eksperimen-eksperimen sederhana. Nah, tahapan validasi ide ini sangat penting karena kesalahan terbesar startup itu seringkali terjadi ketika mereka membangun produk yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh pasar. Gitu. Oke, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu pengembangan prototipe. Ya, ketika ide kita sudah tervalidasi, kita melanjutkan ke tahap pengembangan prototipe. Pada tahap ini, kita akan mulai memperjelas solusi dan menentukan dalam bentuk desain awal seperti sketsa, contohnya ya, kemudian wireframe atau mockup. Nah, pada tahap ini dilakukan juga pengujian awal dengan menggunakan eh, ini. Pengujian awal ini digunakan untuk mengevaluasi apakah solusi yang kita tawarkan itu benar-benar akan menjawab masalah. Kemudian iterasi cepat. Nah, berdasarkan masukan karena tujuan prototipe ini adalah belajar secepat mungkin gitu. Kemudian riset pendalaman masalah terutama untuk menentukan apakah produk yang kita usulkan itu layak dikembangkan lebih lanjut. Nah, prototipe ini bukan tentang membuat produk yang sempurna, tapi tentang memvalidasi pemahaman kita terhadap kebutuhan pengguna. Oke. Nah, di sini, sorry, untuk di sini, di pengembangan tahap prototipe ini, ukuran tim mungkin masih masih kecil juga ya. Kemudian upaya yang dilakukan juga dilakukan masih dalam bentuk konsep. Kemudian keuangannya juga minimal itu masih 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 dalam tahap yang sangat kecil dan sedang gitu ya. Dan kemudian fokusnya pada alokasi sumber daya untuk bahan dan alat atau perangkat lunak ya.
Kemudian fokus outputnya itu untuk mengembangkan dan menyempurnakan prototipenya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke, nah, minimal valuable product. Apa itu minimal valuable product? Nah, setelah prototipe dianggap layak ya, tadi sudah membuat prototipe. Setelah prototipe dianggap layak, kita akan membuat minimum viable product atau MVP. Nah, MVP ini adalah versi paling sederhana dari produk yang dapat digunakan oleh pelanggan dan bisa memberikan nilai yang jelas. Pada tahap MVP terdapat beberapa fokus utama. Ya, yang pertama adalah validasi produk awal. Ini melibatkan pelanggan untuk mendapatkan umpan balik secara langsung. Ya, kemudian pemanfaatan teknologi. Nah, kenapa? Karena teknologi ini eh, di dalam ketika kita ingin membangun ya, membangun sebuah startup, maka kita membutuhkan teknologi dan eh, mengidentifikasi ya, teknologi mana yang paling efisien untuk membangun MVP. Nah, ukuran tim pada fase ini biasanya mulai bertambah untuk mendukung pengembangan produk gitu. Kemudian kriteria MVP-nya fitur-fitur esensial yang dimasukkan, tidak lebih ya dari itu. Nah, MVP memungkinkan startup untuk menguji ide secara nyata tanpa menginvestasikan terlalu banyak waktu dan biaya. Nah, selanjutnya, setelah minimal viable product atau MVP, kita akan masuk ke tahap yang namanya peluncuran produk. Tahap peluncuran. Ya. Eh, nah, setelah MVP cukup matang, produk kita memasuki tahap peluncuran. Tahap ini adalah hal yang penting yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah strategi go to market atau GTM. Ya, strategi ini digunakan untuk menentukan saluran akuisisi pelanggan dan model bisnis yang paling efektif. Kemudian perencanaan pemasaran dan penjualan. Nah, siapa pelanggan pertama kita? Bagaimana kita menjangkau mereka? Ini yang akan kita rencanakan di dalam tahap peluncuran. Kemudian kesiapan operasional. Ini terkait dengan proses internal, kemudian dukungan pelanggan dan sistemnya sudah harus siap. Nah, di dalam em, tahapan ini, upaya tim itu harus bisa bergerak cepat menyesuaikan permintaan pasar. Kriteria keberhasilannya apa? Eh, Bagaimana kita melihat respon pasar dan kemampuan produk untuk bertahan. Nah, tahap ini adalah saat produk pertama kali bertemu dengan kondisi pasar yang sebenarnya. Kemudian setelah tahapan peluncuran produk, kita akan masuk pada tahap yang namanya lembah krisis. Nah, lembah kematian ya istilahnya ini ya. Oke. Nah, setelah peluncuran, hampir semua startup itu akan memasuki yang namanya fase kritis yang disebut sebagai lembah kritis atau Valley of Death. Nah, diagram ini menunjukkan lonjakan pada fase ini, yaitu tantangan-tantangan yang sering terjadi itu daya tarik pasarnya rendah, kemudian arus pendapatannya belum stabil, masalah operasional, biaya operasionalnya masih tinggi, dan kurangnya talenta atau tim yang tepat. Nah, pada fase ini banyak startup yang kemudian tumbang. Kunci bertahannya bagaimana? Kunci bertahannya adalah pada kemampuan melakukan pivot, efisiensi, dan adaptasi yang cepat. Selanjutnya, kita masuk ke kesesuaian produk dengan pasar. Setelah berhasil melewati lembah krisis, barulah kita fokus pada yang namanya product market fit gitu ya, atau kesesuaian produk dengan pasar. Nah, ini ditandai oleh apa solusi yang disempurnakan. Ya, produk mulai menyesuaikan umpan balik dari pelanggan. Kemudian proposisi nilai itu makin tajam. Kemudian pertumbuhan pengguna organik, meningkatnya retensi pelanggan dan investor mulai tertarik untuk berinvestasi pada usaha kita.
Nah, pada tahap ini perusahaan mulai menemukan ritme pertumbuhan yang lebih stabil ya, karena dia sudah melewati yang namanya krisis dan tantangan-tantangan itu tadi. Kemudian selanjutnya akan masuk pada tahap yang namanya traction dan peningkatan. Setelah kesesuaian produk dengan pasar tercapai, fokus akan beralih pada daya tarik awal atau early attraction. Pada slide ini, ya, ditunjukkan beberapa indikator seperti pertama adalah metrik dan tonggak awal, ya, seperti adopsi pengguna dan pendapatan awal, kemudian kemitraan strategis untuk memperluas pasar, penguatan tim, dan optimasi biaya akuisisi dan operasi. Jika tahap ini berhasil dilewati, maka startup siap masuk ke fase yang namanya scale up. Nah, oke. Setelah kita tahu tentang perjalanan startup ya, kita akan coba bahas ke sini ke visi dan dorong. Oke. Ini maksudnya owner. Owner memiliki visi dan dorongan yang beragam. Jadi ketika kita membangun startup, kita punya visi dan misi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Utamanya kalau jika startup ini dibangun oleh banyak orang. Nah, memahami perbedaan visi dan misi ini adalah kunci untuk menghargai beragam kisah sukses di dunia kewirausahaan dan juga memetakan arah startup kita sendiri. Nah, visi yang pertama itu pertumbuhan dengan kenyamanan. Para pendiri, ya pendiri startup maksudnya, itu seringkali mencari kesuksesan, tetapi juga menghargai waktu untuk mengejar kepentingan pribadi mereka. Berusaha mencapai keseimbangan antara yang harmonis ya, antara kehidupan profesional dan pribadi. Visi ini sering menarik basis pelanggan yang setia, yang memiliki nilai-nilai serupa dan menghargai penekanan pada keberlanjutan dan etika. Contohnya, Patagonia milik Wio von Koinat menekankan tanggung jawab lingkungan dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Ini mencerminkan komitmen terhadap pertumbuhan yang seimbang dan pemenuhan pribadi. Kemudian contoh visi yang lain, visi startup yang lain adalah pertumbuhan yang terkelola. Nah, ini keberhasilan niche-nya beberapa pendiri fokus pada mendominasi niche tertentu, kemudian tujuannya adalah menjadi yang terbaik pada segmen tertentu. Kemudian visinya ini sering melibatkan pemahaman mendalam tentang pasar target dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Contohnya Smart Passive Income milik Pat Flynn ya menargetkan pengusaha dan broker fokus untuk memberikan nilai dalam niche tertentu. Kemudian eh, visi untuk pertumbuhan yang tinggi. Nah, pendiri dengan visi untuk kesuksesan global ini bertujuan untuk menciptakan merek yang melampaui batas. Mereka bermimpi besar, seringkali terinspirasi oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Apple, dan Amazon. Nah, visi untuk pertumbuhan yang besar ini memerlukan penelitian yang luas, kemudian investasi modal yang besar juga, dan strategi yang kuat. Contohnya adalah visi Elon Musk untuk Tesla dan SpaceX. Ya, ini mencerminkan ambisi yang besar untuk merevolusi industri dan memberikan dampak global. Kemudian selain visi, kita juga butuh dorongan supaya usaha kita tetap berkembang. Yang pertama, gaya hidup didorong oleh passion. Kita coba buka satu-satu ya keterangannya di sini. Ya. Biasanya ini usaha yang pada awalnya didirikan karena adanya passion di bidang itu, gitu. Kemudian selain passion, karena adanya dorongan yang kedua adalah pertumbuhan yang stabil dan keseimbangan. Kemudian yang ketiga, nah ini gaya hidup dan didorong oleh gairah. Para pendiri bertujuan untuk secara signifikan memperbesar usaha mereka. Mereka memahami bahwa ekspansi yang cepat membutuhkan perencanaan yang hati-hati dan alokasi sumber daya yang dengan perencanaan yang baik tentu saja.
Nah, ini pada dorongan ini eh, biasanya apa ya, dimiliki oleh mereka yang ambisius dan fokus pada pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Kemudian di sini ambisi tinggi dan intensitas ini menjadi dorongan juga untuk bertahan ya. Bagaimana contohnya adalah para pendiri yang mengincar pertumbuhan yang sangat cepat. Mereka mempunyai ambisi besar dan visi yang jelas ya. Dan mereka juga berani mengambil risiko. Oke. Kemudian pasar dan produknya bagaimana? Pertumbuhan pasar dan produk ini ditentukan oleh kondisi pasar dan inovasi produk atau layanan. Ini contoh kondisi pasar ya. Nah, kondisi pasar yang ada ini memainkan peran penting dalam membentuk visi dan dorongan sendiri. Pasar yang jenuh mungkin memerlukan pendekatan yang lebih agresif, sementara pasar yang sedang berkembang mungkin menawarkan peluang untuk keberhasilan itu. Nah, bagaimana dengan inovasi produk dan layanannya? Untuk inovasi produk dan layanan, ya, kita bicara tentang karakteristik produk itu sendiri yang mempengaruhi visi sendiri. Produk yang inovatif mungkin menginspirasi visi global, sementara produk yang unik tetapi kurang dapat diskalakan mungkin hanya akan mengarah pada fokus pasar yang untuk apa ya, selain dikenal, viral ya. Gitu. Contohnya adalah Apple ya. Sifat inovatif dari produk-produk Apple ini selalu mendorong visinya untuk menjadi pemimpin global dan berkelanjutan. Kita akan coba buka satu-satu materi dari fatwa ini. Nah, perjalanan menuju kesesuaian produk dengan pasar seperti apa? Ini tadi sebenarnya kurang lebih sudah kita bahas ya. Ini khusus untuk produk perjalanan menuju kesesuaian produk pasar atau PMV, sorry PMF gitu. Nah, kesesuaian produk-produk pasar itu proses penting untuk setiap startup atau pengembangan produk baru. Nah, ini melibatkan beberapa tahapan masing-masing dengan tujuan dan aktivitas tertentu. Yang pertama, nah ini titik cek kesesuaian produk dengan pasarnya. Yang pertama kita melihat dari tim. Apakah Anda, apakah kita memiliki tim yang seimbang untuk mulai dan mengembangkan bisnis? Nah, bagaimana kaitannya dengan ekonomi sustainability atau keberlanjutan ekonomi? Bisakah atau apakah kita bisa menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang stabil? Kemudian customer problem atau needs, customer problem or needs gitu ya, masalah atau kebutuhan pelanggan. Apakah ada kebutuhan besar untuk solusi kita? Kemudian produk or service teknologi atau teknologi produk dan layanan, apakah kita memiliki solusi inovatif yang dapat berkembang? Nah, perjalanan PMF ini bisa kemudian melenceng. Nah, contohnya, ya ini contoh beberapa em, startup yang kemudian perjalanan PMF-nya itu melenceng. Oke, tadi ada proses identifikasi masalah supaya tidak melenceng kan. Jadi ada beberapa tahapan menuju kesesuaian produk pasar. Yang pertama identifikasi masalah. Tadi kita seperti sudah bahas. Jadi antara kesesuaian produk pasar dengan usaha ini yang bersama. Ya, pertama adanya identifikasi masalah. Nah, eh, identifikasi masalah yang signifikan yang layak untuk diselesaikan setelah memvalidasi kesesuaian masalah pelanggan. Nah, jadi produk apa yang memang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian ideasi dan hipotesis. Bagaimana kita menghasilkan ide untuk solusi dan membentuk hipotesis berdasarkan validasi pengguna. Jadi produknya apakah sudah divalidasi bahwa itu memang dibutuhkan oleh pengguna atau belum gitu ya. Kemudian prototipe dan MVP. Nah, ini bagaimana kita membangun versi dasar yang menyelesaikan masalah inti. Nah, bagaimana kita meningkatkan produk berdasarkan riset atau pengujian. Kemudian validasi dan PMF. Nah, ini eh, digunakan untuk apa? Untuk mengkonfirmasi bahwa produk kita itu memenuhi kebutuhan pasar dan bisa bertahan supaya tetap tumbuh.
Oke. Kemudian bagaimana praktik terbaik dan kendala selama perjalanan startup? Kita bisa melihat dari contoh-contoh startup yang sudah ada gitu ya. Nah, nah, kita bisa melihat beberapa contoh melalui apa fokus kepemimpinan. Dari peluncuran hingga peluncuran, kemudian PMF dan skala. Apa yang dibutuhkan di sini praktik terbaiknya kita butuh kreativitas dan visi. Kemudian kita juga butuh kemampuan riset dan analitis. Kemudian kita juga butuh struggle ya, ketahanan. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi tim dan bagaimana kita menguasai teknologi ini fokus atau praktik terbaik dalam memimpin sebuah startup itu. Kemudian pada tahap PMF dan skalanya bagaimana? Nah, yang dibutuhkan adalah proses pendelegasian tugas yang sesuai. Nah, kemudian berorientasi atau fokus pada tujuan dan prosesnya, kemudian bagaimana keberhasilan pelanggan, bagaimana keberhasilan kita menarik pelanggan, kemudian hacking pertumbuhan dan menginspirasi orang lain. Nah, kita bisa melakukan segalanya sendiri, tapi bagaimana ya ketika kita melakukan usahanya sendiri, kita bisa melakukan usaha sendiri. Nah, awalnya seorang pendiri startup yang sering mengenakan banyak topi, mulai dari pengembangan produk hingga penjualan, pada dalam fase pertumbuhan tinggi ini tidak lagi berkelanjutan. Pendiri perlu fokus pada kekuatan mereka dan mendelegasikan tugas lain. Jadi tidak semua bisa kita kerjakan sendiri karena kita bukan Superman ya, bukan uh, Superwoman yang kemudian bisa melakukan semua pekerjaan sendiri. Semua butuh tim. Ya. Nah, kita tidak boleh yang namanya mengabaikan data. Kita juga tidak boleh yang namanya menolak perubahan dan mengabaikan pertumbuhan diri sendiri. Jadi tetap kalau mau bertahan, ya kalau mau usaha kita bertahan, kita harus mau upgrade gitu. Nah, ini bagaimana mengidentifikasi risiko potensial. Ini untuk tugas kelompok ya. Ini untuk tugas kelompok terutama dalam aktivitas 11.1. Nah, ini langkah-langkah yang harus kalian ambil. Kalian harus membuat brainstorming dengan membuat daftar risiko potensial yang bisa jadi akan kalian hadapi ketika nanti membuat sebuah usaha. Kemudian kalian bisa mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek resiko operasional, pasar, dan sumber daya manusia. Kemudian langkah kedua dengan memprioritaskan risiko. Nah, risiko-risiko apa yang kemudian akan kita hadapi di depan gitu ya atau ke depan. Kemudian kita bisa memprioritaskan risiko yang teridentifikasi itu berdasarkan dampak potensialnya pada pertumbuhan usaha kita. Nah, kita juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemungkinan terjadinya bencana gitu ya. Kemudian bagaimana tingkat keparahan dampak dari tantangan itu atau bencana yang akan kita hadapi dan strategi mitigasi apa yang perlu kita lakukan. Kemudian yang ketiga, langkah yang harus diambil adalah mengkompilasi risiko yang diprioritaskan. Nah, kita setelah mendaftar risiko-risiko tadi, kita mengkompilasi daftar risiko pertumbuhan yang diutamakan ya, atau berdasarkan skala prioritas apa yang paling menonjol, yang paling berdampak itu yang mana. Nah, kita perlu memastikan kejelasan dan spesifikasi dalam mengidentifikasi setiap faktor risiko. Nah, kalian juga perlu memberikan alasan untuk membuat keputusan prioritas, ya, dan juga menyoroti alasan di balik pemilihan itu. Oke, nah sampai di sini kita sudah memahami seluruh perjalanan startup ya, dari tahapan ide, prototype, MVP, peluncuran, sampai mencapai kesesuaian ya, sampai bagaimana kita mengidentifikasi risiko gitu ya. Nah, pemahaman ini sangat penting ya untuk kita calon wirausahawan supaya tidak hanya fokus pada pembuatan produk, tapi juga paham strategi risiko dan indikator keberhasilan di sepanjang perjalanan kita ya, dalam membuat sebuah usaha. Semoga materi ini bisa membantu kita dan bisa membantu Anda semua um, dalam mengembangkan usaha. Sampai jumpa pada video ajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.